Masih seputar tentang pesantren. Ini ceritanya menurut gue cukup lumayan horor. Mungkin yang udah ngeliat live streaming gue waktu kemarin udah tahu cerita ini ya. Oke, cerita ini datang dari akun yang bernama Damar Wulan. Jadi Wulan ini sebelum ke Taiwan itu pernah mondok di pesantren. Kamar mandi pondok pesantrennya itu ada di lantai bawah, sedangkan asramanya itu di lantai atas. Pada saat itu Wulan ini lagi kebelet BAB, dan itu jam 3 dini hari. Karena bener-bener udah kebelet banget, dia nggak sempat ngebangunin temennya buat nemenin dia. Akhirnya dia langsung ke WC. Kebetulan pada saat itu mereka udah pada tidur semua, kecuali ada 4 seniornya yang lagi sholat malam. Nah, pas Wulan ini lagi di WC nih ya, jadi Wulan ini kayak ngedenger di luar itu ada orang yang lagi jalan. Masih berpositif thinking, Wulan mikir, oh mungkin santri lain kali ya. Pada saat Wulan lagi BAB, dia tuh baru nyadar kalau gayungnya tuh nggak ada. Jadi dia minta orang yang ada di luar itu buat ngambilin gayung. Jadi dia ini neriakin mbak-mbak yang ada di luar yang dari tadi bolak-balik mulu. Tapi nih ya, Wulan ngerasa kalau ada yang aneh. Soalnya ini cewek bolak-balik tuh kayak nyeret-nyeret kaki. Berasa kayak orang jalannya tuh pincang. Wulan juga kayak mikir, siapa yang lagi sakit kaki? Terus Wulan ini kayak minta tolong sambil teriak, "Mbak, tolong dong ngambilin gayung di kamar mandi sebelah." Tapi nggak ada respon. Terus pas kedua kalinya nih ya, "Mbak, tolong dong mbak, gayung." Terus cewek itu cuma ngerespon pakai ketukan pintu. Terus cewek itu ngasih gayung lewat atas. Biasanya kan kamar mandi yang kayak gitu, kayak nggak full semuanya ketutup gitu. Habis itu ya Wulan kayak, "Makasih ya mbak." Tapi tetap nggak ada respon sama sekali. Mulai dah tuh ya Wulan tuh kayak ngerasa merinding. Posisi kamar mandinya pun di depannya itu ada sumur, tapi udah ditutup gitu loh. Udah selesai nih ya BAB-nya, terus dia keluar WC. Dia tetap positif thinking. Pas keluar tuh bener-bener gak ada siapapun. Tapi dia ngelihat salah satu pintu WC yang kayak goyang-goyang gitu. Kayak seolah ada orang yang baru masuk gitu. Saking penasarannya Wulan, sampai dia tuh ngecek. Awalnya Wulan ngetok pintu, terus sambil nanya, "Mbak yang tadi ngasih aku gayung ya?" Tapi gak ada respon sama sekali. Terus Wulannya bilang, "Mbak jangan bercanda dong, jangan nakut-nakutin saya gak takut." Terus dia kayak mulai khawatir dong. Terus dia mulai ngebuka itu pintu. Nah, lo tahu apa yang Wulan lihat? Dia ngelihat ada cewek yang rambutnya tebal panjang. Terus dia senyum menyeringai. Terus tuh cewek mulai mendekati Wulan. Abis itu ya blok. Abis itu Wulan ngelihat raganya sendiri lagi dikuasai sama cewek itu. Dan semua orang kayak berlarian. Karena itu Wulan yang sedang dikuasai itu cewek. Teriak-teriak gitu. Ya intinya kesurupan lah. Abis itu dibantulah sama senior-seniornya. Diusir, itu kuntilanak ya kita sebutnya. Alhamdulillahnya Wulan pulih lagi. Karena kebetulan Wulan ini emang dari dulu tuh peka banget. Oke, disclaimer buat teman-teman yang lagi di pesantren. Gue cuma lagi nyeritain ulang. Jadi kalian jangan ngira gue mau nangkut-nangkutin kalian. Kalau sekiranya nggak suka, tinggal skip aja. Oke, bye-bye. Cerita kali ini datang dari mantan gue. FYI, gue putus sama dia sekitar 9-10 tahun yang lalu. Udah lama banget. Karena mungkin dia sering ngeliat konten cerita horor gue di Instagram, dia tertarik buat share pengalaman juga. Sebutannya namanya Tito. Nah, kebetulan bapaknya Tito ini sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Itu pas hari Rabu malam Kamis. Pas malam Kamisnya tuh kan belum dapet kamar, masih di IGD. Nah, pas hari Kamisnya nih ya, bapaknya itu gagal buat proses operasi. Karena bapaknya itu batuk-batuk mulu. Dokter itu kayak takutnya ini bapaknya kena COVID. Akhirnya dibawa ke ruangan yang bener-bener misah banget sama pasien lain. Jadi di ruangan itu tuh cuman bapaknya si Tito doang. Satu ruangan itu terdapat 8 ranjang dan hanya ditempatin sama bapaknya Tito doang. Nah, pas hasil tesnya udah keluar, ternyata alhamdulillahnya itu negatif. Kan habis itu masih tetap di ruangan itu dulu ya. Dan lu tau gak sih, bapaknya Tito tuh ngigo mulu dari jam 6 sore. Dan itu tepat malam Jumat. Posisinya itu pas maghrib, jadi Tito itu cari makan buat buka puasa. Kamarnya bapaknya Tito ini kan ada di lantai 2. Setelah Tito udah beli makanan nih, pas mau balik ke kamarnya bapaknya ini, dia tuh ngelewatin sebuah kamar mayat. Ya kan, dia kan harus naik lift. Dan di situ tuh ada kakak adik. Terus tuh mereka kayak nanya gitu, "Loh mas, kok nggak diajak temennya?" Terus dalam hati kayak, anjir siapa temen gue? Perasaan gue dari tadi sendirian doang. Karena itu males ngejelasin, jadi dia cuma bilang, "Oh kayaknya sih mau ke kantin dia." Setelah sampai di kamarnya bapaknya Tito, jadi dia tuh duduk di luar ruangan, terus sambil video call sama istri sama anaknya. Jadi kata istrinya nih ya, itu tuh di situ kayak berasa banyak lalu lalang orang, terus kayak banyak banget bayangan-bayangan lewat. Padahal di situ cuman ada Tito, ibu sama bapaknya doang. Nah, pas malam dia kan kebelet pipis karena WC-nya kan di luar ya. Jadi dia tuh ke WC. Tapi entah kenapa kayak ada orang yang lagi make WC itu. Hasil dia tuh nunggu di luar lama banget.
Terus dia mikir kayak gini, loh kan di sini cuman ada kita bertiga doang. Terus dia yakin banget kalau di dalam itu setan. Ada yang bilang nih ya, kalau makhluk kayak gitu ngejailin kita, berarti dia tuh pakai energi yang sangat banyak. Dan berarti dia tuh posisinya yang sangat lemah. Katanya bisa dibunuh. Dan hasil Tito ini nekat masuk. Terus lu tahu apa yang dilihat? Dia nggak ngelihat wujudnya, tapi dia jelas ngelihat itu keran yang tadinya nyala terus muter sendiri jadi berhenti. Sebenarnya yang paling banyak ngerasain itu ibunya, tapi ibunya tuh nggak cerita di situ karena takut. Nah ceritanya itu pas di rumahnya, pas malam nginep nemenin suaminya, kan tidur nih ya, tapi ibunya tuh ngerasa di ranjang-ranjang lain itu ada yang nempatin. Jadi kayak berasa penuh gitu loh guys. Dan ibunya tuh ngelihat ada sosok cewek yang tangannya buntung. Dia lagi nangis sesenggukan. Sebenarnya Tito juga ngedenger ada suara nangis, tapi dia diam aja, gak mau cerita sama ibunya, takut ibunya parno. Cerita horor dimulai, kita sambil santuy aja biar berasa kayak BST gitu. Cerita kali ini datang dari akun yang bernama Nizar. Kebetulan pas 2019 itu dia kelas 2 SMK ya, dan kebagian prakerin di kota Jember. Nah dia tuh mutusin buat ngekos, dan dia tuh ngekos sama temen-temennya dan cari kos-kosan yang budgetnya lumayan miring gitu. Dah dia dapet dong yang sebulannya itu 200k per bulan. Murah banget itu ya. Nah pas udah ngekos nih ya, pas lagi ngerapihin baju, dia tuh kayak ngerasa ada yang ngegelitikin badannya di belakang. Nizar kira itu temennya, tapi pas nengok ke belakang, ini temennya lagi nonton TV. Oh paling cuma kesemutan gitu ya, soalnya itu digelitikannya berasa di kaki. Oh mungkin ini kesemutan kali ya. Pas besokannya dia tuh mulai prakerin. Nah biasanya dia tuh pulang prakerin itu jam 11 malam. Dan kebiasaan dia kalau jam 2 dini hari itu pasti kelaparan. Dan dia mutusin buat ambil mie instan. Terus dia pergi ke dapur. Nah pas di dapur, pas lagi masak, tiba-tiba lampu dapur nih mati. Tapi Nizar masih tetap positive thinking. Terus nih ya, pas Nizar nyalain lagi lampunya, lu tahu apa yang dilihat Nizar? Jadi Nizar ini ngelihat ada sosok cewek pakai dress panjang, tapi di bawahnya itu banyak banget kayak bercucuran darah gitu loh. Rambutnya tuh sepinggang dan mukanya tuh ya ampun parah banget, hancur. Dan matanya itu nih ya, yang satunya nggak ada, yang satunya tuh kayak mau keluar gitu. Terus dia kaget dong, dia langsung lari ke kamar. Dia sampai lupa matiin kompor. Untungnya temennya Nizar yang abis mandi nih ya, pas keluar kamar mandi, dia ngeliat kompornya masih nyala. Ya terus matiin dong sama temennya. Terus temennya tuh bengong gitu ngeliat Nizar menggigil kayak ketakutan. Ditanya dong, lu kenapa sih Cuk? Kayak abis ngeliat setan tau. Nah Nizar tuh langsung narik temennya ke dapur, dimana dia tuh pengen nunjukin bekas si setan itu berdiri. Tapi anehnya darahnya tuh nggak ada bekasnya sama sekali. Di situ Nizar cuma bisa diem, gak ngomong apa-apa, kayak orang bingung campur ketakutan. Nah pas paginya nih ya, pas Nizar abis sholat subuh, didatengin sama ibu kos. Dan ibu kosnya ngomong kayak gini, kamu semalam kenapa? Nizar cuma jawab, nggak apa-apa kok bu, sambil ngeberesin sajadah. Terus ibu kosnya tuh ngomong kayak gini, kamu gak usah takut sama dia cuma pengen kenalan. Dan Nizar cuma bisa bengong, kenalan macam apa kayak gitu cuy. Nah abis kejadian itu nih ya, jadi Nizar ini selalu ngelihat sosok cewek itu di tempat yang sama. Itu sampai 3 bulan berturut-turut Nizar selalu ngelihat kayak gitu. Dan sampai sekarang dia pun masih diikutin. Sumpah sih parah. Kayaknya lu mesti itu deh, dibersihin deh. Itu namanya ketempelan gak sih? Khawatir gue. Ini ada cerita, tapi gak cuma cerita, dia juga kirim video. Seperti biasa gue kasih bahan, kalian boleh komen ini apa. Gue bacain dulu ceritanya ya. Akunnya ini dari NYLPRLA. Gimana tuh jemputnya? Kan pas tanggal 26 April selesai sholat tarawih, kakak sepupu saya kan mau ikut ibu sama bapaknya ke rumah temennya ibunya mau syukuran. Lah terus aku disuruh temenin kakak sepupu aku naik motor sama dia, boncengan. 1 jam lebih kemudian, kan udah selesai itu acaranya, sampai jam 10-an. Aku udah ngerasa ngantuk tuh di situ. Terus aku minta pulang sama sepupu aku. Terus biar pulang duluan. Kan ibunya dia mau bantuin beres-beres dulu tuh. Alhasil kita pulang duluan. Terus pas di perjalanan, hawanya tuh kayak dingin. Entah itu dingin karena cuaca atau apa. Di sepanjang jalanan, jalanannya tuh sepi banget, gak seperti biasanya. Biasanya tuh rame. Nah pas sampai di sawah-sawah, gue kan iseng gitu ya, mau ngerekam jalanan.
Ya gitu, nggak ada yang aneh sih. Pas sampai di rumah kan videonya tuh dijadiin apa ya, status WhatsApp. Terus aku amati, lah kok ini ada sesuatu nih di dekat rumah yang di tengah sawah. Lihat nih. Hati-hati buat kalian perempuan yang sedang haid. Jangan sampai cerita ini terjadi kepada kalian. Ada yang nge-DM Instagram gue, namanya Caca. Dia mengirimkan cerita pengalaman yang dia alami di kamarnya. Kejadian ini dialami waktu SMP. Jadi semenjak lahir sampai SMP kelas 2, Caca itu tinggal di rumah neneknya. Barulah naik kelas 3, orang tuanya beli rumah di suatu perumahan baru gitu. Karena alhamdulillah orang tuanya ada rezeki. Nah, rumah baru yang dia tinggali ini bener-bener perumahan baru, yang penghuninya itu masih lumayan sedikit. Caca dapat kamar sendiri, karena sebelumnya di rumah neneknya dia tuh bagi kamar sama adiknya. Kamar baru Caca ini bentuknya biasa aja sebenarnya. Ya ciri khas rumah perumahan baru pada umumnya lah. Kamarnya nggak terlalu besar, cuma ada satu jendela gitu, dan jendelanya itu panjang. Jadi full badan, orang berdiri gitu kelihatan di depan jendelanya. Sampai kejadian hari itu terjadi. Caca ini sedang haid atau menstruasi. Pulang sekolah dia tuh lesuh banget, capek, nggak enak badannya. Caca sedang sendirian di rumah. Orang tuanya dua-duanya masih kerja, dan adiknya dititipin di rumah neneknya. Sampai rumah dia tuh langsung ketiduran. Capek banget kan badannya. Bangun-bangun dia tuh kedengeran azan maghrib, tapi badannya itu nggak bisa gerak. Kaku banget, tapi lemes. Kaku tapi lemes. Bahkan Caca nggak bisa gambarin keadaan yang terjadi waktu itu. Nah, posisi kasur dia itu tepat berseberangan dengan jendela tadi. Pas Caca nggak sengaja ngarahin matanya ke arah jendela itu, ada yang berdiri dong. Katanya bentuknya itu kayak perempuan, tapi sosoknya itu kekar, rambutnya ngegimbal, dan pakai baju itu merah gitu, kayak dress merah. Dia ngeliatin Caca sambil senyum-senyum, dan Caca inget banget ketawa dia tuh bener-bener kayak dibisikin di telinga Caca. Dan ada kayak dia ngomong sesuatu yang kalau Caca nggak salah denger, dia tuh ngomong, enak tuh, enak tuh, enak tuh. Itu kejadiannya kayak sekejap doang. Caca sadar lagi pas dibangunin orang tuanya sekitaran jam 7 pas orang tuanya pulang. Dan waktu dia bangun cek ternyata dia bocor. Hati-hati. Sumur tua mungkin jadi salah satu tempat yang paling disenengin sama makhluk-makhluk gaib. Ya kali ini gue dapet cerita tentang salah satu sumur tua yang ada di salah satu desa di daerah Jawa Barat. Ini gue dapet ceritanya itu dari seseorang, kita sebut aja namanya Angga. Jadi Angga ini tinggal di salah satu desa di daerah Jawa Barat. Dan di dekat rumahnya itu ada satu sumur tua yang udah gak pernah dipakai dan juga udah gak keurus. Sumur tua ini letaknya ada di dalam kebun kayak gitu, itu kebunnya benar-benar luas. Dan yang tahu letak tepatnya itu cuma orang-orang tua di sana. Soalnya sumur ini katanya itu benar-benar angker banget. Jadi anak-anak muda dan juga anak-anak kecil itu benar-benar dilarang buat masuk ke kebun itu. Takutnya menjadi korban. Selain itu kebun ini juga dikelilingi sama pagar kayu gitu, jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk. Nah suatu hari di tahun 2016 si Angga ini sama temen-temennya lagi pada kumpul tuh. Ini temennya ada 5 orang. Pas mereka lagi kumpul ini makin lama tuh obrolan mereka jadi kayak nyambung ke cerita-cerita horor. Ngalor ngidul deh tuh mereka cerita-cerita horor dan nggak tahu sampai mana tiba-tiba mereka jadi ngomongin sumur tua yang katanya angker itu. Mereka ini pada penasaran soalnya anak-anak muda di sana tuh banyak banget yang nggak tahu keberadaan sumur itu. Soalnya benar-benar ditutup dan dilarang buat masuk ke kebun. Karena mereka ini iseng dan juga benar-benar penasaran sama sumur itu, akhirnya mereka semua ini memutuskan buat diem-diem masuk ke kebun dan nyari sumur itu. Saat itu masih sekitar jam 4 sore tuh mereka masuk ke kebun. Mereka muter-muter, tapi nggak nemu juga tuh sampai jam 5-an. Pas mereka lagi pengen pulang, tiba-tiba salah satu temennya Angga ini ada yang tertarik sama satu pohon gitulah. Dia jalan ke situ, ternyata sumur itu tepat ada di samping pohon itu. Dipanggil nih yang lain, dipanggil, dia pada ngeliatin dia tuh, pada ngerubung. Karena pada saat itu udah jam 5 lebih, jadi itu keadaannya udah mulai gelap. Mereka ngeliat ke dalam juga nggak bisa kelihatan tuh. Akhirnya salah satu temennya Angga ini ada yang ngambil batu lumayan gede, pengen dijatuhin ke dalam. Pas lagi pengen ngejatuhin batu ini, tiba-tiba salah satu batang dari pohon yang ada di samping sumur itu jatuh. Mereka sempat balik badan ngeliatin pohon itu, tapi mereka balik lagi dan bener-bener jatuhin batu itu. Pas batu itu udah jatuh ke dalam, mereka itu ngedengar ada suara perempuan teriak dari belakang.
mereka berbalik lagi nih. Di situ mereka kaget karena mereka berenam ini ngeliat ada satu pocong yang berdiri di balik pohon. Pas mereka lagi membeku itu, dari dalam sumur dari belakang mereka ada suara teriakan perempuan lagi. Karena kaget dan ketakutan, mereka itu langsung lari lah. Pas lagi lari ini, Angga itu sempat ngeliat ke belakang, dan di situ dia ngeliat ada satu kuntilanak lagi duduk di atas pohon samping sumur itu, dan kuntilanaknya itu lagi goyang-goyangin kakinya dia. Wah, lagian udah dibilang angker ya, masih tetap aja penasaran. Ya lu udah pada nonton video baru gue belum di YouTube? Itu cerita, bener-bener cerita terserem yang pernah dikirim ke gue sampai sekarang. Lu tonton sekarang deh, cek ya. Nih, lu ngelihat judulnya pasti lu pada nggak percaya, tapi beneran, ini bener-bener kejadian. Jadi gue dapet cerita ini dari tetangga gue, dan tetangga gue ini kerjanya itu jadi ojol. Nah, karena jadi ojol itu kan, dia jadi sering keluar malam gitulah. Beberapa bulan yang lalu, tetangga gue ini pas sekitar jam 10 malam, dia itu masih ada di daerah Bintaro. Waktu itu duit yang dia dapat masih dikit nih, makanya dia masih terus ngalong tuh sampai malam. Nggak jauh dari tempat dia nungguin orderan, ada tukang bakso. Akhirnya karena kelaparan, dia itu belilah tuh bakso itu. Sambil makan bakso ini, tetangga gue ini ngobrol lah sama si tukang bakso, nanya-nanya. Katanya tukang bakso ini emang jualannya malam-malam. Dia itu keluarnya habis maghrib, dan itu jualan sampai habis ataupun sampai jam 1-an gitu. Tetangga gue ini iseng nanya-nanya lah, lu pernah nggak ada kejadian digangguin setan gitu? Tukang baksonya ini cerita kalau beberapa waktu yang lalu dia emang beneran dapat gangguan. Jadi waktu itu udah jam 11 malam dan dagangannya itu belum habis. Akhirnya dia muter nih. Pas lagi muter dia itu dipanggil nih sama mbak-mbak dari dalam rumah. Dia berhentilah di depan rumah itu. Nggak lama ada mbak-mbak keluar nih mesen bakso. Sambil bikinin pesanan baksonya, si tukang bakso ini nanya ke mbak-mbak itu, "Mbak ini kerja di sini atau yang punya?" Nah, perempuan ini jawab kalau dia itu PRT di situ. Udah tuh baksonya jadi, dibawalah ke dalam sama mbak-mbak ini. Karena itu adalah mangkok abangnya dan juga mbak-mbak ini belum bayar, ditungguin lah sama abang-abangnya. Tapi kok ini lama banget, udah sekitar setengah jaman lah. Tukang baksonya ini manggil-manggil, "Mbak, udah belum?" Tapi nggak ada jawaban dari dalam. Terus dia manggil-manggil lagi, "Mbak, udah belum?" Sambil pengen masuk ke dalam tuh. Tapi ternyata pagernya itu digembok. Dan gemboknya itu kayak udah tua, udah karatan gitu. Soalnya ada bekas-bekasnya gitu ya di tangannya dia. Ngelihat bekas karat kayak gitu, dia agak bingung nih. Dia mundurlah ke belakang, ngelihat rumah itu. Dan ternyata rumah itu berubah dari yang tadinya rumah bagus gitu, jadi kayak rumah yang udah kosong lama dan udah nggak terawat. Selain itu si tukang baksonya ini juga ngeliat mangkok baksonya dia ada di jendela di lantai 2. Wah, karena takut dia itu langsung kabur lah tuh ninggalin mangkok baksonya itu. Kata abang-abang baksonya ini, sampai sekarang mangkoknya itu kalau dilihat di pinggir jalan masih ada di situ. Wah, ternyata kuntilanak suka bakso juga ya. Ya, lu udah nonton video terbaru gue belum di YouTube? Itu ceritanya asli parah banget. Cerita terserem menurut gue. Lo harus cek ya, tinggal klik link yang ada di bio. Oke? Tempat-tempat horor di Indonesia biasanya bentuknya apa? Palingan rumah sakit, rumah kosong, atau gedung tua. Tapi kalau menurut gua sekarang ada tambahan, sekolah. Iya, sekolah. Soalnya kan udah 1 tahun lebih nih sekolah itu kosong. Nggak ada kegiatan murid di siang hari gitu ya. Jadi ada waktu yang lebih lama untuk mereka menguasai sekolah. Oke, jadi cerita horor kali ini gue dapetin dari salah satu followers gua. Dan bapaknya ini kerja sebagai penjaga di sekolah. Kita sebut aja nama bapaknya ini adalah Bapak Agus. Bapak Agus ini udah kerja jadi penjaga sekolah itu selama 5 tahun. Dia itu ngejaga di salah satu sekolah negeri di daerah Jakarta Selatan. Sekolahnya ini SMA ya, jadi lu tebak-tebakan dah tuh, SMA berapa di Jakarta Selatan. Jadi penjaga sekolah di sekolah itu ada 2 nih, Bapak Agus dan temennya. Selama kerja 5 tahun sebagai penjaga sekolah di sana, udah lumayan wajar lah dia dapetin gangguan-gangguan ketika lagi jaga malam. Palingan gangguannya itu suara-suara gitu ya, benda-benda yang pindah sendiri. Pak Agus sudah biasa nih sama yang kayak gitu-gitu. Tapi kejadian yang mau gue ceritain ini adalah kejadian yang bikin Bapak Agus ini berhenti jadi penjaga sekolah. Jadi ceritanya 3 bulan yang lalu, temennya Pak Agus ini izin nggak masuk. Jadilah Pak Agus ini gantiin dia buat jaga malam. Pak Agus datang kayak biasa tuh, dia datang sekitar jam 5:30 sore. Nah ini nih kebiasaan Pak Agus kalau lagi jaga malam. Pas dia datang ke sekolah, dia langsung keliling sekolah buat ngecek.
Dan nanti sekitar jam 8 dia keliling lagi buat ngecek terakhir kali. Jadi tengah malam dia nggak akan keliling sekolah buat ngecek kalau benar-benar nggak ada sesuatu yang benar-benar mencurigakan. Nah ceritanya setelah dia keliling untuk yang kedua kalinya, dia nggak nemuin sesuatu hal yang mencurigakan. Tapi sekitar jam 9 malam dari dalam sekolah itu kedengeran nih mulai suara benda-benda bergerak. Pak Agus ngediemin aja tuh karena udah biasa kan ya. Palingan 10 menit juga berhenti tuh suara-suara itu. Tapi kali ini udah 30 menit suara-suara itu nggak berhenti juga. Pak Agus mulai bingung tuh dia mau ngecek atau enggak. Tapi karena ini udah terlalu lama suaranya, dia akhirnya ngecek tuh. Pas dicari sumber suaranya itu dari mana, ternyata itu dari lantai 2, dari kelas yang paling pojok. Perlahan Pak Agus itu datengin kelas itu, buka pintunya, dan bener aja, meja dan bangku-bangku di situ udah berantakan. Tapi nggak ada sesuatu. Begitu Pak Agus tutup pintu dan dia balik badan, di kelas seberang itu ada sosok perempuan. Itu adalah kuntilanak. Ini baru pertama kalinya nih Pak Agus ngelihat penampakan yang begitu jelas. Biasanya cuma sekelebat-sekelebat doang. Pak Agus ngeliatin kuntilanak itu sekitar 10 detikan lah. Pas Pak Agus ini mulai memalingkan pandangannya, dia ngeliat nih di ujung mata kuntilanak itu terbang ke arah dia. Asli merinding gue nih. Begitu kuntilanak lagi terbang, dia kan ngeliat ke sana ya, ke samping. Ternyata di sana juga dia lagi ditungguin sama satu sosok nenek-nenek. Asli Pak Agus panik banget tuh. Dari sini ada kuntilanak, tapi di sininya tuh ada nenek-nenek. Karena ketakutan kan ya dikejar sama kuntilanak, Pak Agus ini nunduk terus lari ke arah nenek-nenek itu. Pas dia sambil nunduk gitu lari, set, nenek-nenek itu bisa ditembus sama Pak Agus. Asli Pak Agus panik banget. Dia ke posnya ngambil barang-barangnya, terus langsung ngunci pagar gitu dan pulang. Besokannya dia berhenti itu dan memutuskan buat jadi ojek online. Awas lo ya masih pada sekolah, bentar lagi masuk. Oke, kalian mungkin udah sering denger cerita horor tentang orang yang lagi tidur di musola atau masjid, terus dipindahin lah ke beduk atau ke keranda gitu. Nah kali ini, gue juga dapat kiriman cerita yang mirip kayak gitu ceritanya. Jadi ini gue dapet kiriman dari seseorang bernama Adit. Nah sama juga namanya kayak gue, Adit juga. Dia ini tinggal di Sawangan, Depok. Jadi di dekat rumahnya si Adit ini ada musola. Dan musolanya itu bisa dibilang udah lumayan tua lah, udah lumayan lama. Nah pada saat itu si Adit ini sama anak-anak muda yang lain pengen ngadain acara pawai gitu buat tahun baruan Islam. Tahun baru Islam. Buat ngadain acara itu mereka mempersiapkan segala macam lah. Dan mempersiapkannya ini di musola itu. Jadi selesai Isya mereka tuh kumpul di musola itu gitu ya. Udah bawa berbagai macam peralatan tuh, ada yang bawa bambu, ada yang bawa sablonan gitu. Bambu-bambunya ini dipakai buat bikin obor, terus catnya itu buat nyablon lah, buat bikin-bikin tulisan. Saat itu lumayan banyak tuh anak-anak mudanya, tapi sekitar jam 2 kerjaan mereka udah selesai kan. Jadi anak-anak muda yang lain ini pada pulang, tinggallah 3 orang nih yang mau tidur di musola itu, yaitu adalah Adit, Ucup, sama Rahmat dah kita sebut. Mereka tidur lah tuh di musola itu. Sekitar jam 4 pagi pas udah mulai ada azan-azan subuh atau berisik-berisik gitu ya kegiatan di musola, si Adit ini kebangun. Dan ternyata yang tadinya dia itu tidur di dalam musola, dia itu pas bangun ada di bawah beduk yang ada di belakang musola. Itu beduk udah nggak pernah dipakai. Nah loh, kaget kan dia bangun lah tuh, dicari tuh ke musola. Ternyata teman-temannya dia, si Ucup sama Rahmat ini udah nggak ada tuh. Udah deh, dia pulang tuh, si Adit pulang. Pas siangnya dia ketemu tuh sama si Ucup. Dia marah-marah lah, "Cup, parah lu, ngapain lu pakai mindahin gua ke sana ke bawah beduk?" Si Ucup ini cerita lah. Kalau ternyata sekitar jam 3 pagi si Rahmat ini kebangun. Dan Rahmat itu pengen ke toilet. Karena dia ini penakut, dia bangunin Ucup buat nemenin dia ke toilet. Dia berdua deh tuh akhirnya jalan. Pas lagi jalan pengen ke toilet, di tempat wudhu, mereka itu melihat ada bayangan nyalain keran airnya nyala, dan kayak lagi pengen wudhu gitu. Nah loh, karena dia ketakutan berdua nih, mereka kabur pulang. Setelah diceritain kayak gitu, si Adit ini, waduh, jadi kalau bukan si Ucup sama Rahmat yang mindahin dia, apa jangan-jangan bayangan itu yang mindahin ke bawah beduk? Semalam tuh gue upload video terbaru di YouTube. Lu udah pada nonton belum? Kalau belum, nonton sekarang. Jangan lupa subscribe sama nyalain lonceng notifikasinya biar lo tahu tiap gue upload video terbaru. Terus jangan lupa juga follow Instagram gue buat cerita-cerita lain yang lebih seru, oke? Beberapa kegiatan yang dapat memanggil hantu. Yang pertama adalah menyisir rambut di tengah malam. Caranya yaitu dengan mematikan lampu kamar dan memberi sedikit penerangan ketika kalian menyisir depan kaca. Pasti hantu itu akan datang. Kadang juga ikut menyisir di rambut kalian. Yang kedua itu adalah mandi di tengah malam, yaitu dengan mematikan lampu kamar mandi. Kalau bisa sambil nyanyi biar ada yang ngikutin. Ya, berdana seperti orang meninggal. Ini yang waktu itu paling trending dengan lagu Lati. Tanpa kalian sadari, ini adalah salah satu cara yang dapat memanggil hantu. Makanya setelah membuat video klip Lati, kadang ada cerita-cerita yang horor kan. Yang keempat yaitu melihat ke belakang dengan posisi bungkuk. Ini adalah salah satu cara paling mudah, tapi kalian lakukannya tengah malam ya, dengan keadaan sepi dan tidak ada penerangan. Dengan cara ini, ketika kalian melihat ke belakang dengan membungkuk,
hantu tersebut akan datang secara tiba-tiba. Kita dalam bermain petak umpet di malam hari atau di kuburan atau di tempat angker. Ini adalah salah satu cara paling mudah. Dengan itu, hantunya akan ikut bermain petak umpet bersama kita. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Kalian tahu kan yang lagi viral sekarang tentang kuyang? Apa itu kuyang? Oke, aku bahas ya sekarang. Kuyang adalah siluman berkepala manusia dengan isi tubuh yang tidak berkulit dan juga tidak berbadan. Kuyang akan mencari mangsanya ketika seseorang akan melahirkan untuk menghisap darah bayi yang baru keluar. Konon kuyang ini ada di Kalimantan. Dia adalah sesosok wanita yang menggunakan ilmu hitam untuk keabadian hidupnya. Pagi hari dia akan seperti manusia biasa. Dia terlihat cuek tetapi orang-orang banyak menyukainya. Dan pada malam hari dia akan bereaksi mencari mangsanya, yaitu orang yang akan melahirkan dengan menghisap darahnya. Ada seorang penulis buku yang menceritakan tentang buku Pacarku Wanita Kuyang. Dia mengambil dari kisah nyatanya. Waktu itu dia katanya akan melahirkan anak pertamanya. Tiba-tiba kuyang datang dan menghisap darah. Untung saja anak dan ibunya itu terselamatkan karena ada pertolongan warga. Untuk cara penangkalan, tanam tumbuhan yang bau di dekat rumah. Semoga bermanfaat. Hai guys, jadi kalian masih ingat kan video yang ini? Nih yang ini, yang pertama. Jadi ini ada kejadiannya. Please jangan ngikutin kalau kalian takut ya. Ini gue cuman kasih tahu, terus jangan ikutin. Jadi ini ada ceritanya nih. Salah satu followers TikTok aku cerita, katanya 2 tahun yang lalu ada temennya main ke rumahnya. Terus dia tuh habis mandi. Nah, tiba-tiba mati lampu. Dia di rumahnya cuma berdua sama temannya. Temannya tuh kayak nyisirin rambutnya di depan kaca. Nah, si yang punya rumahnya itu keluar rumah. Pas dia lihat, dia katakannya kesurupan. Terus dia tuh ketakutan nyari pertolongan keluar ke tetangga. Pas tetangganya udah datang semua, dia udah gantung diri. Terus tiap malam katanya di dapur sama di ruangan tamunya gitu. Apalagi di kamar mandi katanya sering banget kedengaran suara nangis. Hati-hati ya, jangan nyoba-nyoba memanggil hantu. Kisah horor legendaris di SMA Tugu Malang. Anak Malang nih kalian pasti tahu. Di sini yang pertama itu lantai berdarah. Ini merupakan cerita terfavorit di Malang. Meski ubin diganti berkali-kali, darah itu tetap aja datang. Dan anehnya lagi, setiap ada orang yang berusaha mengganti ubin itu, dia pasti sakit atau kesurupan. Salah satu pemicu dari cerita ini adalah dulu ini SMA-nya dijadikan tempat penyiksaan tentara para perjuangan. Kalau kalian iseng-iseng main ke sana, coba cari aja ubin yang ada bercak darahnya. Mana tahu kalian berani. Nah, selanjutnya ada aula yang menjadi titik temu 3 warga di sekolah ini. Kabarnya sih di situ ada tentara tanpa kepala. Aula ini juga dulunya punya bercak darah di lantainya, tapi udah diganti sama lantai kayu supaya nggak kelihatan kali darahnya. Dulu ceritanya lokasi ini pernah menjadi kebakaran hebat, tapi SMA ini selamat. Pasangan muda keduanya berusia 18 tahun dan mereka memutuskan menikah setelah tamat SMA. Singkatnya mereka menikah dan pernikahan itu indah. Setelah pernikahan mereka mendapatkan resepsi besar di sebuah gedung tua dan semua kondisi mabuk. Ketika hanya tersisa 20 orang, pengantin pria memutuskan untuk bermain petak umpet. Semua orang setuju dan pengantin pria ini menutup matanya. Jadi mereka semua ini bersembunyi guys. Setelah 20 menit, semua orang ini ditemukan. Kecuali pengantin wanitanya ini guys, nggak ditemukan. Para tamu pun mencari kemana-mana pengantin wanita ini, tapi tidak ditemukan. Beberapa jam kemudian, pengantin pria ini sangat marah karena pengantin wanitanya tidak juga ditemukan. Mengira pengantin wanita ini memainkan tipuan kepada semua orang, akhirnya semua orang ini pulang. Keesokan harinya, ketika sang pria ini membuka bagasi di dalam mobilnya untuk mengangkut barang-barang yang dikenakan waktu pesta kemarin, ternyata pengantin wanita ini ada di dalam bagasi mobil dan dalam keadaan tidak bernyawa.